Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita telah diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga sama-sama dapat berkumpul di ruangan yang mulia ini. Kemudian selawat serta salam kita sanjungkan kepada penghulu kita Nabi besar Muhammad SAW. Selanjutnya ini adalah diseminasi budaya positif mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid. Ini adalah webinar kita hari ini. Kemudian yang saya hormati kepada Bapak Kepala Sekolah, kemudian juga yang saya hormati semua Dewan Guru yang telah berhadir di ruangan yang mulia ini. Selanjutnya sebagai pembuka acara akan kita persilahkan kepada Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak kita persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi kami berharap di sini selaku pimpinan sekolah dengan Bu Mariana yang tampil mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid, kita dengarkan sama-sama. Sekilas saja informasi saya sampaikan bahwa ciptakanlah lingkungan sekolah ini berpositif, budaya positif, saling menghargai, saling membantu, saling mendorong. Seperti itu murid di depan sebagai pemimpin, di tengah merangkul, di belakang mendorong, kan gitu ya. Nah, inkarsu segala macam itu. Di depan kita sebagai pemimpin, di tengah merangkul anak-anak itu, di belakang dorong, kamu akan jadi seperti saya ke depan. Oke? Ini yang saya buka untuk wacananya, lebih lengkapnya sama Bu Mariana nanti. Saya kiri wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kita ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah membuka acara diseminasi budaya positif mewujudkan pendidikan yang berpihak kepada murid. Selanjutnya selaku pembawa acara atau sebagai pemberi materi pada hari ini yaitu oleh Ibu Mariana SAG. Kepada Ibu Mariana kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah. Selawat beriring salam kepada Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pantai Bidari, dan yang saya hormati Bapak Ibu semua Dewan Guru yang telah berhadir pada pagi hari ini untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pantai Bidari yang senantiasa memberi motivasi, memberi dorongan kepada saya selama saya mengikuti pendidikan CGP ini. Juga terima kasih banyak saya ucapkan kepada semua Bapak Ibu Guru yang telah meluangkan waktu untuk berhadir pada ruang yang sederhana ini mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif mewujudkan pendidikan yang berpihak kepada murid. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya pada hari ini Mariana SAG CGP Angkatan 11 SMA Negeri 1 Pantai Bidari Kabupaten Aceh Timur untuk sedikit berbagi pemahaman menyangkut tentang budaya positif di sekolah. Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke materi kita, mari sejenak saya mohon Bapak Ibu untuk berdiri. Sama-sama berdiri. Saya mohon semua Bapak Ibu berdiri di tempat masing-masing. Bapak Ibu mohon mendengarkan dan mengikuti gerak benda. Jangan mengikuti apa kata saya.
tapi ikutilah gerak benda yang saya pegang dengan menggerakkan anggota tubuh. Dapat dipahami Bapak Ibu? Ikuti gerak benda, jangan mengikuti kata saya. Dapat dipahami? Ikuti gerak benda, jangan mengikuti kata saya. Kiri, kanan, kiri, kanan, atas, bawah, kiri, kanan, atas, bawah, kiri, kanan, atas, bawah, kiri, kanan, atas, bawah. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, pada hari ini sedikit saya akan membagi pemahaman bersama Bapak Ibu tentang beberapa item. Yang pertama, disiplin positif. Kemudian motivasi, hukuman, dan penghargaan. Selanjutnya keyakinan kelas. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Terus 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Tujuan pembelajaran kita, peserta mampu memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Yang pertama Bapak Ibu, disiplin positif. Ini Bapak Ibu, makna dan pentingnya budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah merujuk pada norma-norma, nilai-nilai dan tindakan kolektif yang mendorong kerjasama, penghargaan dan kesejahteraan. Budaya positif ini memberikan fondasi yang kuat untuk mempromosikan perkembangan sosial, emosional, dan akademik siswa. Ketika sekolah mengadopsi budaya positif, siswa merasa diterima, aman, didorong untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pembelajaran. Dalam membangun fondasi budaya positif, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, menyusun nilai-nilai inti yang akan membentuk dasar budaya positif. Selanjutnya, sekolah harus mendorong komunikasi terbuka dan transparan antara semua pihak. Kemudian menghargai usaha dan prestasi siswa serta mengakui kontribusi setiap anggota sekolah memperkuat budaya positif. Berikutnya, mengajarkan siswa dan staf bagaimana menyelesaikan konflik secara sehat dan kontribusi dapat membantu menjaga harmoni dan dalam lingkungan belajar. Ini menurut tokoh menyangkut tentang makna kontrol. Ada beberapa ilustrasi. Yang pertama, guru mengkontrol murid. Kemudian semua pembuatan positif efektif dan bermanfaat. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mendengarkan kata disiplin, kira-kira apa yang terbayang di benak Bapak Ibu? Ketika mendengar kata disiplin, kira-kira apa yang terbayang di benak Bapak Ibu? Tepat waktu. Bagus. Ada lagi? Ada lagi? Yang terbayang di benak ketika kita mendengar disiplin adalah tepat waktu. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Umpamanya di sekolah kita, setiap pagi kita menunggu siswa dengan kita menerapkan 3S. Salam, sapa, senyum. Itu sudah kita terapkan. Kemudian setiap pagi di hari Jumat, itu kita selalu membaca Yasin bersama murid-murid kita. Lalu di setiap 15 menit
Jam pertama kita membaca beberapa ayat dari ayat suci Al-Quran. Menurut tokoh pendidikan yaitu Ki Hajar Dewantara menyatakan di mana ada kemerdekaan disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Namun apabila tidak cakap melakukan disiplin, wajiblah pengusaha lain mendisiplinkan kita, dan peraturan itu harus ada dalam suasana yang merdeka. Kita pribadi yang harus menanamkan disiplin ini pada diri kita sendiri. Anak-anak murid kita, bagaimana kita didik, kita bina, kita tuntun agar mereka tertanam rasa disiplin dalam dirinya yang tinggi, yang tumbuh dari diri sendiri. Begitu juga dengan Bapak Ibu pendidik. Ini disiplin ini harus kita sendiri yang menanamkan pada pribadi kita. Menyangkut tentang disiplin. Kemudian apabila murid-murid kita belum mampu menerapkan disiplin ini harus ada tuntunan, arahan, bimbingan dari kita selaku guru atau pendidik. Begitu pula dengan kita selaku pendidik. Apabila ada 1-2 pendidik yang belum tertanam sifat disiplin dalam pribadinya, ini penguasa atau yang berwenang berhak membimbing, berhak mengatur supaya si pendidik ini tumbuh dengan sadar rasa disiplinnya. Sebagai pendidik, tujuan kita dalam menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu kepada nilai-nilai kebaikan universal. Nilai-nilai kebaikan universal seperti yang sudah saya sampaikan barusan, antara lain ketika siswa berjumpa dengan gurunya, dia memberi salam, berjabat tangan, saling bertegur sapa. Tujuan mulia daripada penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetisi kelulusan yang kita harapkan. Jadi yang kita harapkan kelulusan yang bagaimana? Tentu yang pertama yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, punya skill anak-anak lulusan yang kita harapkan. Selanjutnya Bapak Ibu, motivasi. Nah, kira-kira motivasi itu apa kira-kira? Menurut tokoh Dian Gazen, bentuk motivasi perilaku manusia ini ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu bentuk motivasi perilaku manusia yang pertama. Yang kedua mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Selanjutnya yang ketiga menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang pertama menghindari ketidaknyamanan. Nah, bagaimana? Orang yang seperti ini, yang perilakunya menghindari ketidaknyamanan, mereka biasanya akan bertanya, kalau saya tidak melakukan, tidak mengikuti disiplin yang sudah diterapkan, kira-kira apa yang akan terjadi sama saya? Ini orang seperti ini, dia melakukan disiplin karena menghindari ketidaknyamanan. Selanjutnya yang kedua mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ada juga yang melakukan disiplin karena mengharapkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, tingkat motivasi ini lebih setingkat daripada motivasi yang pertama. Itu orang seperti ini dia melakukan disiplin karena mengharapkan pujian orang lain. Bagi mereka penting karena
Adakah mengharapkan hadiah, pengakuan atau imbalan? Umpamanya datang cepat karena ingin dipuji oleh Bapak Kepala Sekolah, datang tepat waktu, biar dibilang sama kawan guru yang rajin. Atau ada sesuatu yang kita harapkan dari pujian orang lain. Ini menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Inilah motivasi yang paling bagus, yang bersifat intrinsik, yang tumbuh dari diri kita sendiri. Ini motivasi ini tumbuh dari diri kita sesuai dengan nilai-nilai yang kita yakini. Apa nilai-nilai yang kita yakini itu? Umpamanya kita datang tepat waktu karena menyadari itu suatu kewajiban yang harus kita lakukan karena kita mengambil hak penuh. Tentu kewajiban harus kita laksanakan. Atau kita meyakini nilai-nilai yang sudah kita yakini tentang keimanan kita. Kalau kita tidak melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, ini tentu mendapat konsekuensi dari Allah. Kita menerima hak yang penuh. Mari Bapak Ibu kita renungkan dari 3 motivasi barusan. Kira-kira kita berada di posisi mana? Ini. Bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat, dan tidak ada atasan yang memuji Anda, apakah Anda akan datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Ini kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Ini kira-kira bagaimana? Mari kita renung masing-masing kita. Tidak ada aturan, tidak ada yang menegur, tidak ada yang memuji. Apakah kita akan datang tepat waktu sesuai aturan yang diharapkan? Ini bagaimana kira-kira? Kira-kira bagaimana? Bagaimana, ada pusat tidak? Tetap kita menjalankan tugas, datang tepat waktu. Berarti ini motivasi yang kita jalankan sudah tumbuh dari diri kita sendiri. Bukan lagi dorongan dari luar, tapi tumbuh dengan penuh kesadaran dari kita sendiri. Selanjutnya Bapak Ibu, hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ini dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, tentu ada pelanggaran. Dimanapun ini tentu ada terjadi pelanggaran. Untuk itu perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas selama ini. Ini apabila Bapak Ibu aturan atau disiplin yang sudah kita terapkan kepada murid ternyata terjadi pelanggaran, ini harus kita tinjau ulang aturan ini. Kemudian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ini restitusi ini adalah langkah yang bisa kita tempuh dalam membantu kondisi murid setelah mereka melakukan kesalahan, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini kita lakukan dengan restitusi. Apabila ada murid-murid kita yang melanggar, ini kita lakukan penyelesaiannya dengan restitusi. Selanjutnya Bapak Ibu, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah yang dihadapi murid. Sehingga di sini murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini apabila terjadi suatu permasalahan antara murid
dengan murid, ini bisa kita selesaikan dengan restitusi. Adakah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Adakah? Ini coba Bapak Ibu. Nah, coba ada pertanyaan. Hukuman atau konsekuensi? Ada? Nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, ini kira-kira apa? Kira-kira apa? Kira-kira apa ini? Sanksi. Kira-kira apa, Bu Suci? Sanksi. Sanksi. Ya, Bu Ida? Sanksi. Sanksi. Oh, hukuman. Bu Nurmala? Bu Nurmala apa? Yang pertama, hukuman atau konsekuensi mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Yaitu apa? Hukuman. Nah, selanjutnya nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira apa? Kalau lari sanksi kan kira-kira apa, Usna? Saya itu masuk ke dalam hukuman. Kata Bu Isna, hukuman. Nah, Bu Husna? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali itu termasuk dalam hukuman. Iya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah adalah hukuman. Lanjut. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Nah, membersihkan hukuman yang dibuatnya di meja tulis. Kira-kira apa? Itu yang baru sanksi atau konsekuensi. Itu sanksi atau konsekuensi. Satu tidak? Sangat membingungkan. Nah, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Lanjut. Nah, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Jelas hukuman. Hukuman. Ya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu adalah hukuman. Ini nomor 5. Coba nomor 5. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Apa yang telah dibuat jadi dipertanggungjawabkan, itu masuk konsekuensi atau sanksi. Iya. Pak Juliadi? Sama. Konsekuensi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu konsekuensi. Berikutnya berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Apa Bumi? Hukuman. Ya, tepat sekali, hukuman. Berikutnya murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Nah, sudah pinter. Sudah. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Konsekuensi, Bu. Apa ini? Konsekuensi. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Bu Soraya, kira-kira apa Bu Soraya? Hukuman. Bu Irina apa Bu Irina? B.
Hukuman, tepat sekali kata Bu Elina. Itu hukuman. Nah, lanjut. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, itu apa? Sanksi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, yaitu konsekuensi. Nah, terus yang terakhir, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Itu kira-kira apa? Konsekuensi. Ya, tepat sekali. Ini Bapak Ibu, hukuman tidak terencana. Hukuman bersifat tidak terencana atau terjadinya tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru. Baik sebelum atau sesudahnya, hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Disakiti, murid terasa disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nanti dari 10 item tadi, kita sudah melihat mana yang termasuk dalam kategori hukuman, mana yang sudah masuk dalam konsekuensi. Selanjutnya konsekuensi, Bapak Ibu. Konsekuensi ini sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Ini konsekuensi. Umpamanya kita masuk kelas, ketika ada siswa yang datang terlambat. Nah, ini kita buat kesepakatan dengan siswa. Ini kalau minggu depan ada yang terlambat, kira-kira apa yang kita lakukan? Kita bermusyawarah dengan murid untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Kalau kata murid, Bu, kalau nanti ada yang datang terlambat, diberi satu soal. Jadi kalau kita memberikan satu soal bagi siswa yang terlambat, itu namanya konsekuensi. Karena sudah kita sepakati, kita sudah bermusyawarah dengan murid. Sedangkan yang tadi di soal ada kita suruh push up. Adakah itu masuk dalam konsekuensi? Pernahkah kita menyepakati dengan siswa atau murid? Itu terjadi tiba-tiba. Atau kita menyuruh dia lari mengelilingi lapangan, itu datangnya tiba-tiba. Atau kita suruh membersihkan WC. Nah, ini Bapak Ibu, hukuman, untuk hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Karena tiba-tiba tadi, nah ini tentu menyakitkan. Selanjutnya tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu panjang. Murid korban tidak mendapat keadilan, murid akan tersakiti. Ini adalah hukuman. Kemudian bisa-bisa murid ini berperilaku pasif agresif meningkat. Karena kita tadi memberi hukuman kepada murid tanpa kita sepakati, si murid ini dia merasa marah, merasa tersakiti, bahkan dendam dalam hati. Kemudian guru ini menyuruh sesuatu kepada dia sebelum masuk kelas. Misalnya kita suruh bersihkan rumput. Ternyata dia pilih sendiri, saya siram tanaman aja. Tapi dia dengan senang hati melakukannya tanpa ada rasa sakit hati, tanpa ada rasa ini, tapi dia bisa dengan senang hati dia melakukannya. Apakah ini termasuk dalam hukuman juga atau masuk ke dalam konsekuensi? Nah, tadi ada murid yang terlambat, lalu kita menyuruh bersih-bersih. Tapi dia pilih sendiri, misalnya saya nyiram tanaman aja.
kita menyuruh dia bersih-bersih atau menyiram tanaman atas keinginan dia sendiri. Nah, tadi kita harus melihat Bapak Ibu, kalau hukuman itu datangnya tiba-tiba, kalau konsekuensi sudah kita sepakati bersama murid. Nah, ini siswa ini datang terlambat, lalu kita memberi hukuman kepada dia membersihkan tanaman atau membersihkan WC. Ya, walaupun atas keinginan dia sendiri, ya, ini masuk ke dalam hukuman, Bu. Tapi bagaimana juga caranya? Nah, ketika kita sudah masuk ke kelas, tiba-tiba datang seorang murid, sudah 20 menit berjalan, ini murid ini kita suruh duduk, langsung mengikuti pembelajaran. Nah, kemudian kita bilang sama dia, nah, ini kamu Ani 20 menit kamu datang terlambat, nanti kamu waktu istirahat jangan keluar dulu. Nah, kerjakan tugasmu selama 20 menit yang kamu datang terlambat tadi. Itu konsekuensi. Nah, nanti kita sepakati bersama murid. Nah, selanjutnya konsekuensi sesuatu harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu pendek, korban bisa diabaikan, murid dibuat tidak nyaman. Setiap konsekuensi, walaupun kita sudah menyepakati dengan murid, tetap murid merasa tidak nyaman. Jadi bagaimana langkahnya? Yang harus kita tempuh yaitu restitusi. Nah, restitusi ini merupakan pilihan. Ada langkah yang kita terapkan untuk menyelesaikan permasalahan murid. Nah, yang restitusi ini yang pertama menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Nah, setelah kita lakukan restitusi ini, anak akan mengingat selalu. Nah, permasalahan yang dia lakukan pelan-pelan akan berubah menjadi suatu kebaikan. Ini juga tentang hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Nah, selanjutnya peraturan adalah kamu harus. Nah, kalau peraturan dibuat oleh guru tanpa disepakati oleh murid. Nah, biasanya peraturan ini murid harus tunduk kepada yang membuat peraturan. Ini peraturan adalah kamu harus tunduk apa yang saya bilang. Kamu harus patuh apa yang saya suruh. Nah, berikutnya, sedangkan konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Nah, ini konsekuensi yang kita tanamkan karena kita sepakati tadi bersama murid. Ini akan terus berkembang, akan terus berlanjut sampai si murid ini dia berada di masyarakat. Selanjutnya restitusi. Nah, ini langkah yang kita tempuh adalah dengan cara restitusi. Kemudian hukuman ini awas kalau dilakukan lagi ya. Nah, ini nilai kebaikannya negatif. Nah, sedangkan konsekuensi ini netral. Kita sudah menyepakati tadi bersama murid. Nah, di positif, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Di sini kita melakukan dialog antara kita seorang pendidik dengan murid yang sedang berada dalam permasalahan. Nah, kemudian Bapak Ibu dihukum oleh penghargaan. Nah, ini menurut tokoh Al-Fikon mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Ini menurut tokoh ini, penghargaan maupun hukuman adalah merupakan perilaku yang menghancurkan potensi pembelajaran yang sesungguhnya.
Ini beberapa pernyataan yang dikatakan oleh tokoh tadi. Pengaruh jangka panjang, kemudian pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan tidak efektif. Nah, ini penghargaan yang kita berikan kepada murid ini tidak akan berjalan efektif. Ketika dia tidak mendapatkan penghargaan, nah ini tentu akan mengurangi rasa dorongan atau motivasi yang dia miliki, karena motivasi ini tumbuh bukan dari kesadaran diri, tapi tumbuh karena mengharapkan sesuatu. Nah, selanjutnya penghargaan merusak hubungan. Nah, ini akan merusak hubungan. Misalnya ada murid di kelas kita 30 orang. Nah, ada murid yang mendapat ranking, kita memberi penghargaan. Nah, sementara ada murid yang tidak mendapat ranking, dia akan mengatakan, dia nyontek sama saya, dia dapat juara, saya tidak. Nah, ini akan merusak hubungan antara murid dengan pendidik. Nah, selanjutnya mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas. Nah, karena tadi anak-anak atau murid dalam mendapatkan apresiasi atau kreativitas, dia tidak mendapatkan, ini akan menurunkan kreativitas murid tersebut. Ini Bapak Ibu, restitusi. Nah, restitusi ini adalah membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Nah, ini apabila ada murid kita yang melakukan kesalahan, nah, ini langkah-langkah yang kita lakukan supaya murid kita kembali kepada kelompoknya yang lebih berkarakter baik. Nah, yang pertama, restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Nah, restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini Bapak Ibu, selanjutnya keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Ini kenapa kita harus memakai helm pada saat kita mengendarai kendaraan? Untuk keselamatan. Ada lagi? Peraturan lalu lintas. Ini Bapak Ibu, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebaikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi tadi kita memakai helm saat mengendarai kendaraan, nilai keselamatan atau kesehatan. Nah, karena kita mengingat untuk keselamatan dan kesehatan. Nah, keselamatan dan kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Nah, kita meyakini dengan memakai helm kita akan selamat, dengan memakai helm kita akan sehat walaupun kadang terbentur. Ini Bapak Ibu, jadi untuk menerapkan atau menciptakan kebaikan yang kita harapkan kepada murid-murid kita, yang pertama kita membuat daftar kebaikan yang telah disusun bersama. Ini di dalam kelas bersama murid kita, kita membuat nilai-nilai kebaikan.
Mana nilai-nilai kebaikannya? Saling menghormati, datang tepat waktu, tidak berbicara saat guru mengajar. Kemudian nilai-nilai kebaikan yang sudah kita terapkan bersama ini kita jadikan perhatian utama. Kita minta curah pendapat dari siswa. Ini tentu siswa bermacam-macam pendapat keluar dari mereka. Selanjutnya kita sempurnakan daftar nilai-nilai kebaikan yang utama dalam kelompok. Baru kita membuat suatu poster yang isinya adalah nilai-nilai keyakinan kelas. Ini Bapak Ibu, pembentukan keyakinan kelas di sekolah atau kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kalau peraturan misalnya datang tepat waktu. Datang tepat waktu, itu peraturan. Peraturan dibuat oleh sekolah atau pihak yang berwenang tanpa disepakati. Sedangkan keyakinan disiplin. Datang tepat waktu, disiplin atau komitmen. Selanjutnya keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Jadi nilai-nilai kebaikan yang kita sepakati bersama murid. Kita selanjutnya kita terapkan di lingkungan kelas atau sekolah. Semua warga sekolah hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi masing-masing kelas, Bapak Ibu, kita buat keyakinan kelas dengan kita libatkan semua murid. Kita minta pendapat murid. Dan dari hasil pendapat murid kita ambil poin-poin baik, baru kita sepakati, kita jadikan menjadi keyakinan kelas. Ini Bapak Ibu. Ini contoh keyakinan kelas. Ini kelas rendah. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Ini Bapak Ibu, berikutnya kebutuhan dasar manusia. Ini kebutuhan dasar manusia. Kita selaku manusia tentu memiliki kebutuhan. Ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ini tidak cuma berlaku kepada murid, tetapi juga berlaku kepada kita semua manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Itu kebutuhan dasar manusia yang ada 5 kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya, kebutuhan menjadi penguasaan. Lalu kebutuhan akan kebebasan. Yang terakhir, kebutuhan akan kesenangan. Coba, ini kebutuhan bertahan hidup. Misalnya, kita butuh kesehatan, rumah, sandang, pangan. Rumah, sandang, pangan. Ini semua kebutuhan dasar manusia. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Jika Bapak Ibu berada di sekolah, tentu membutuhkan kasih sayang. Kasih sayang dari siapa? Itu baik dari teman, dari kepala sekolah, dari murid-murid kita. Kalau di rumah, dalam keluarga kita membutuhkan kasih sayang keluarga. Pasangan kita, teman kerja kita, bahkan termasuk binatang peliharaan kita. Kita butuh kasih sayang. Ketika kucing mendekat kepada kita karena sudah kita sayang dia, kita merasa nyaman, merasa senang. Selanjutnya, penguasaan. Kebutuhan ini menjadi kebutuhan berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan, memiliki rasa harga diri. Ini penguasaan. Jadi tentu kita manusia memiliki
kepingin terampil, kepingin diakui, kepingin meraih prestasi yang bagus, kepingin memiliki rasa dihargai. Ini termasuk dalam kebutuhan penguasaan. Berikutnya kebebasan. Kebebasan. Tentu semua kita menginginkan kebebasan. Kebebasan memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak. Ini kalau kita memperhatikan murid-murid kita, baik di kelas atau di rumah kita sendiri terhadap anak-anak kita sendiri. Jika anak-anak kita yang terlalu banyak bergerak, dia tidak mau selalu diatur, ini murid-murid kita ini dia membutuhkan tentang kebutuhan kebebasan. Lalu kesenangan. Ini Bapak Ibu tentu ada kesenangan. Bu Ida kira-kira apa? Nyanyi. Bu Ida kesenangannya menyanyi. Bernyanyi. Bernyanyi. Kalau malah memasak. Humor bercanda. Tidur. Memasak. Kalau bapak-bapak mungkin ada yang kesenangannya memancing, ada yang kesenangannya macam-macam lah. Ini kesenangan. Tentu kita memiliki kesenangan. Ini merupakan suatu kebutuhan yang dimiliki oleh setiap manusia, termasuk murid-murid kita. Ini Bapak Ibu. Tadi kita sudah melihat sepintas 5 kebutuhan dasar manusia. Ada kebutuhan kasih sayang, kebebasan. Ini sebutkan kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh anak-anak ini. Ini Bapak Ibu, sudah seorang anak kelas 3 SD begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci sama ibu malam. Gurunya, menurut Anda kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Saudah jika jawabannya seperti yang di atas? Dia benci sama Bu Malam, menangis mengadu kepada ibunya. Kira-kira kebutuhan apa? Kira-kira kebutuhan apa ini? Saya kasih bahagia itu kesenangan karena dia senangnya nyanyi. Malah nggak kasih nyanyi di kelas. Harusnya diarahkan ke nyanyi. Harusnya dinyanyikan ke nyanyi. Makanya si Saudah marah-marah sama Bu Mala. Tepat sekali kata Bu Irlina, itu kebutuhan kesenangan. Si Saudah nggak marah sama Bu Mala. Kemudian selanjutnya ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Ini kira-kira kebutuhan apa yang dibutuhkan? Kata Bapak Kepala Sekolah, kesenangan. Tepat sekali. Dia senangnya nyanyi sambil belajar, mau nyanyi-nyanyi, sedangkan ibu guru mengharapkan tenang, suasana yang tenang, tidak boleh ada suara. Lanjut. Aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Aku sebel, kira-kira kebutuhan mana yang dia ingin miliki? Dia ingin mendapat yang terbaik, yang terbagus dari teman-temannya. Kira-kira? Aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Dia ingin dia lebih hebat. Berarti ini kebutuhan akan penguasaan.
Lanjut. Aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru saja. Nah, aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja. Ya, tepat sekali Bu Ida. Kebebasan. Ini dia membutuhkan kebutuhan kepada kebebasan. Nah, berikutnya Bapak Ibu, 5 posisi kontrol. Nah, kita akan melihat di mana letak kita sebagai seorang pendidik dalam memberi suatu tindakan kepada murid-murid kita. Nah, 5 posisi kontrol ini, yang pertama penghukum. Apakah selama kita di sini menjadi seorang pendidik, kita berada di posisi penghukum, pembuat merasa bersalah, teman. Yang pertama, seorang penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menghindari posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-muridnya lebih dalam lagi. Nah, ini posisi penghukum. Mana contoh posisi penghukum? Siswa datang terlambat. Nah, di situ piket Pak Jabar umpamanya. Nah, ketika siswa datang terlambat tanpa ditanyakan kenapa terlambat, apa permasalahannya, langsung seorang guru menyuruh si murid ini berlari 100 meter. Itu posisi pendidik tersebut berada di penghukum. Nah, berikutnya pembuat merasa bersalah. Nah, ini pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Nah, pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Ini posisi guru sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, dia kata-kata yang dikeluarkan membuat si murid merasa diri bersalah. Nah, berikutnya teman. Nah, ini posisi kontrol seorang pendidik di posisi teman. Nah, bagaimana posisi teman? Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun bisa positif. Nah, lanjut. Kemudian pemantau. Nah, pemantau. Posisi seorang pendidik di posisi pemantau. Pemantau selalu mengawasi. Pada saat kita menjadi pemantau, kita mengawasi dan bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Nah, umpamanya murid kita. Murid kita ada yang sudah banyak alpa. Nah, lalu kita memantau dia melalui catatan harian, melalui absen kelas. Nah, itu kita memantau murid-murid kita selaku posisi pemantau. Kita memakai data-data. Nah, selanjutnya manajer. Nah, ini posisi terakhir. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Nah, seorang manajer telah memiliki keterampilan dan posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian bisa jadi sewaktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut. Nah, jadi posisi yang paling bagus yang dianjurkan kepada kita seorang pendidik untuk kita terapkan kepada murid-murid kita adalah posisi manajer. Nah, bagaimana posisi manajer ini? Nah, supaya lebih jelasnya, lanjut. Jadi ini posisi kontrol tadi ada 5. Supaya kita lebih jelas tentang posisi kontrol, mari sejenak kita nonton video ini bersama. Mari Bapak Ibu kita perhatikan. Salam bahagia ibu dan bapak guru dan
Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melarang ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sekarang cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah,
murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kesenja Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana ke sekolah. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Tengah 28 sampai tengah 25. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik,
Jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang memihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Bapak Ibu, dari gambaran video barusan, kira-kira di 5 posisi kontrol tadi kita berada di posisi mana? Tadi kita sudah menyaksikan apakah kita berada di posisi 1 selaku penghukum, atau posisi yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga atau posisi kita sebagai teman, kemudian posisi pemantau dan posisi manajer. Kira-kira posisi kita selama ini berada di mana? Izin Ibu narasumber, sebelum saya jawab pertanyaan Ibu, saya mau tanya dulu. Yang idealnya kan manajer, tetapi kalau melihat dan menimbang ya latar belakang sekolah kita, kira-kira menurut Ibu narasumber yang cocok itu 5 posisi kontrol itu yang mana yang harus kita terapkan di sekolah kita, melihat dan menimbang lingkungan sekolah kita. Terima kasih. Nah, tadi ada rekan kita yang bertanya, sesuai keadaan kita, sekolah kita, kira-kira posisi mana di antara 5 ini yang cocok untuk sekolah kita, untuk keadaan murid-murid kita. Ini Bapak Ibu, walau bagaimanapun keadaan murid ini dia adalah bibit, sedangkan guru itu petani. Sekolah itu lahan, tempat kita menyemai, tempat kita menanam bibit. Kita selaku pendidik menuntun murid-murid ini ke arah yang lebih baik. Jadi kita usahakan 5 posisi kontrol tadi. Posisi 1 selaku penghukum, posisi 2 sebagai pembuat rasa bersalah. Kita usahakan jangan lagi kita terapkan di sekolah. Paling rendah kita berusaha menerapkan perilaku atau posisi kontrol yang keempat sebagai pemantau. Nah, jadi kita usahakan, karena untuk menuju posisi kontrol yang paling bagus
yang paling tinggi yaitu posisi manajer, ini butuh tahapan-tahapan, butuh pelatihan-pelatihan, butuh kerja keras kita secara terus-menerus. Nah, sebaiknya kita berada dulu di posisi pemantau. Nah, dengan memakai data-data. Walaupun murid-murid kita melakukan suatu permasalahan, kita punya data. Umpamanya banyak alfa. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikan permasalahan? Melihat data si murid yang banyak alfa. Dengan cara kita memanggil dia. Nah, memanggil dia, kita lakukan dengan restitusi tadi. Kita panggil dia, kita tanya permasalahan dia. Kita panggil secara terbuka, kita ajak siswa mau menceritakan perihal dia secara terbuka kepada kita selaku pendidik. Ini Bapak Ibu, ini ada langkah cara kita menyelesaikan tadi permasalahan siswa dengan cara segitiga restitusi. Ini yang saya sampaikan barusan. Ada 3 langkahnya. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Nah, ini kamu tentu punya alasan. Nah, ini. Nah, mengapa kamu berbuat seperti itu? Ini kita validasi tindakan salah si murid. Nah, selanjutnya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, ini terhadap siswa yang melakukan permasalahan. Nah, setelah itu kita menstabilkan identitas. Nah, ini setiap murid pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, ketika kita memanggilkan murid yang melakukan kesalahan, kita duduk pada suatu tempat bersama si murid tersebut. Kita jangan memojokkan dia. Nah, kalau dia misalnya sering datang terlambat, kita bilang, ibu pun dulu pernah sering juga ibu datang terlambat waktu ibu sekolah SMP. Nah, di si murid ini dia akan terbuka, tidak merasa takut. Ini setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, kemarin si Dewi ada juga dia datang terlambat, tapi hari ini dia sudah berubah, dia sudah datang tepat waktu. Nah, seperti itulah kita sampaikan kepada murid-murid kita. Nah, atau ada murid kita yang sering di kantin, kita panggil dia, kita tanya, kenapa kamu sering di kantin? Nah, ini tentu siswa akan menjelaskan, Bu, saya tidak makan, saya belum minum. Nah, lalu apa kita bilang? Di menstabilkan identitas, kita bilang, ibu dulu waktu SMA juga kayak gitu, malah ibu lebih bakat lagi. Waktu ibu guru di kelas, ibu nggak masuk. Nah, dengan cara seperti ini, anak tidak merasa tertekan. Nah, murid tidak merasa takut kepada murid gurunya. Nah, ini dia akan menceritakan semuanya. Nah, setelah dia menceritakan tentang permasalahan dia, lalu kita menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Nah, di kelas kita tadi sudah membuat keyakinan, datang tepat waktu, tidak boleh merokok di kelas. Nah, ini tentu dia ingat. Nah, oh, datang tepat waktu, Bu. Nah, jadi menurut kamu datang tepat waktu itu penting atau tidak? Tentu siswa atau murid akan menjawab penting, Bu. Nah, kalau penting, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, Bu, saya akan menjadi orang yang lebih sukses, yang lebih rajin, yang lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Nah, seperti itu, Bu Husna. Nah, ini tadi sudah, segitiga restitusi, langkahnya ada 3, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan kelas. Nah, ini yang saya sampaikan barusan. Dalam meyakinkan si murid dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Nah, berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Nah, kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Nah, Bapak Ibu tidak tertarik atau Bapak atau Ibu tidak tertarik, siapa yang salah? Tetapi Ibu ingin mencari solusi tentang permasalahan yang kamu lakukan. Nah, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah,
Akhirnya kita berdiskusi bersama murid yang melakukan suatu permasalahan. Jadi Bapak Ibu, supaya lebih jelasnya tentang penerapan restitusi, mari kita menyaksikan bersama tentang penerapan segitiga restitusi melalui video ini. Mari. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah.
bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang membuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer
dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri. Nah, di Bapak Ibu, demikianlah kegiatan kita pada hari ini. Tadi sebelum kita tutup, mohon bersabar Bapak Ibu, barang 3 menit lagi. Kira-kira setelah belajar kita bersama pada hari ini, kira-kira apa yang telah Bapak Ibu pelajari, bagaimana perasaan Bapak Ibu dengan mengikuti pembelajaran bersama ini. Kira-kira bagaimana perasaan Bapak Ibu? Ada Bu Husna? Bagaimana? Mungkin sedikit pencerahan ya, bagaimana kita menghadapi siswa dan tingkah lakunya. Mungkin ada perkembangan ilmunya dari Ibu narasumber. Terima kasih. Terima kasih Ibu Husna. Kemudian ini dari rekan kita lagi, kira-kira bagaimana perasaannya yang kita pelajari pada hari ini, apakah bermanfaat? Ya, dari kegiatan diseminasi hari ini, jadi kita bersama di sini tadi sudah melihat posisi kontrol apa saja yang nanti akan kita terapkan di kelas. Selanjutnya kita juga sudah melihat tadi bagaimana praktik dari segitiga restitusi. Jadi di sini kita akan memancing anak-anak untuk menemui sendiri solusi dari permasalahan yang sedang mereka hadapi. Ya, demikian saja Bu Mbak. Terima kasih banyak kepada Ibu Linawati. Bapak Ibu, mengingat waktu, kita akhiri belajar kita bersama. Namun sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Sekolah yang selalu setia mendampingi setiap ada kegiatan yang dilakukan oleh kami guru-guru SMA Negeri 1 Pantai Bidari. Juga saya mengucapkan ribuan terima kasih banyak kepada semua Bapak Ibu guru yang dengan sabar mengikuti acara ini sampai dengan selesai. Tidak ada yang dapat saya berikan, tidak ada yang dapat saya ucapkan. Saya yakin kegiatan kita pada hari ini Allah catat sebagai amal jariah bagi kita semua. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hadanallah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.